Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu diawali dari 1908 di mana Budi Utomo itu terbentuk. Itu jadi awal cikal bakalnya Sumpah Pemuda terjadi. Terus juga berdirinya Indis Fereningki pada Desember 1908. Terus kita lanjut ke 1912, itu berdirinya Indis Partij. Seperti yang kita tahu, itu Indis Partij kayak partai pertama Indonesia yang mengusahakan kesetaraan antara Belanda dan Indonesia. Terus kita lanjut ke 1915, berdirinya Trikoro Darmo di 7 Maret 1915. Terus di 1917 itu udah mulai nih ada Yong Sumatranan Bon di Desember 1917. Terus yang awal Trikoro Darmo itu berubah jadi Yong Yava. Terus kemudian di 1928 nih yang tadi perhimpunan mahasiswa ini pelajar Indonesia yang ada di Belanda itu berubah nama jadi Perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1928 dan terbentuk juga Young Islamiten Bond pada Januari 1928. Terus kita langsung nih ke 1926 di mana Kongres Pemuda pertama itu terjadi. Itu di tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan juga berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Di tahun 1927, Young Indonesia berdiri dan langsung berubah nama jadi Pemuda Indonesia di Desember 1927. Di 1928, ini yang kita tahu Sumpah Pemuda terjadi di 1928 ya. Itu terjadi di Kongres Pemuda kedua, di mana pemuda Indonesia sudah mendeklarasikan 3 perihal. Kita lanjut ke tahun 1928, di mana Sumpah Pemuda itu sudah disahkan. Terus di tahun 1930 dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional. Kita lanjut ke 1931, Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember sampai 2 Januari 1931. Terus di 1945 nih sebelum kemerdekaan terjadi, terus lagi Indonesia Raya nih sedihnya dipakai untuk kepentingan propaganda Jepang. Terus kita sampai di 1945 di mana proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan Indonesia Raya dipakai untuk mengiringi pengibaran bendera merah putih pertama kali. Terakhir di 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan Hari Nasional. Jadi itu ya kawan-kawan timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Dadah. Oke, selanjutnya ada sebelum jauhnya Batavia itu namanya Weltervreden. Ini terletak ada di Jakarta Pusat. Nah, kawasan ini mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Anthony Pavilions membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan. Pada abad ke-18, Gubernur Jenderal VOC Pieter Gardus van Overstraeten menjadikan Weltervreden ini sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Gubernur Jenderal yang baru. Pembangunan di Weltervreden terus dilakukan mulai dari gedung Lembaga Kebudayaan Batavia yang kini menjadi Museum Nasional, tempat hiburan, perumahan elit menteng, stasiun kereta api, berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti Stovia atau Sekolah Dokter Jawa dan Rijkshogeschool atau Sekolah Hukum. Halo guys, aku mau menjelaskan nih. Nah, di sini tuh ada cikal bakal dari lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama itu ada tanam paksa, yang kedua ada politik etis, yang ketiga ada sekolah-sekolah di Batavia, yang keempat ada pres dalam pergerakan. Jadi sejarah gedung ini adalah awalnya itu adalah sebuah tempat indekosnya pelajar-pelajar dari Stovia yang didirikan setelah kebijakan politik etis yang membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia itu datang ke Batavia. Nah, para pelajar dari Stovia ini kemudian memutuskan untuk menyewa rumah dari si Kong Lian ini sebagai rumah kos untuk tempat tinggal selama mereka belajar di Stovia. Selain itu,
rumah ini juga menjadi saksi sebuah peristiwa penting, yaitu di mana bangsa Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu bisa dilihat di sini, ini adalah foto Bung Karno pernah berkunjung dan berfoto bersama dengan para anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia di Pemondokan Keramat nomor 106 pada tahun 1932. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional. Jadi di sini ada buku besar yang memaparkan tentang organisasi pergerakan nasional. Di sini dimulai dari organisasi Budi Utomo dan juga kita balik halamannya di sini ada Indische Partij. Lalu juga ada Indonesische Vereniging, lalu selanjutnya ada Sarekat Islam, dan yang terakhir ada PNI atau Partai Nasional Indonesia. Di sini tuh dipaparin jelas tentang sejarah-sejarah singkatnya. Lalu selanjutnya di sini ada semacam infografis singkat tentang Jong Java dan Jong Sumatranan Bon. Di sini Jong Java itu famously known as Trikoro Darmo yang didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjojo. Nah, tujuan utama dari Jong Java ini adalah untuk mempersatukan para pelajar yang ada di Pulau Jawa termasuk Madura, Pulau Bali, dan Lombok. Selanjutnya di sini ada Jong Bataksbon. Nah, jadi Jong Bataksbon ini tuh awalnya bergabung dalam Jong Sumatranan Bon, namun karena terdapat perbedaan budaya, jadi mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Jong Islameddin Bon. Jong Islameddin Bon ini didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Terus tujuan organisasi ini tuh memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Selanjutnya ada Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi ini berdiri pada 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Jong Islameddin Jong Java atau Sekar Roken. Pada pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru tempat Betawi menjadi identitas utama organisasi. M. Tabrani terpilih sebagai ketua pertama. Nah, selanjutnya itu ada Sekar Roken. Apa sih Sekar Roken? Sekar Roken ini organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar pemuda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai Perkumpulan Sekar Roken Cabang Betawi. Selanjutnya ini ada Sarekat Minahasa ikut memeriahkan pendirian Rek Hoge School atau RHS pada 1924. Nah, ini ada tokoh Arnold Monomutu, tokoh Jong Telebes, dan Johannes Leipena, pendiri Jong Ambon. Berikut adalah beberapa foto dari Kongres Pemuda 1. Ya, kita lihat di sini. Di sini juga ada panitia Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1962. Di sini juga ada foto jamuan makan bersama peserta Kongres Pemuda. Di sini juga ada manifesto politik 1925, ya kan, menjelaskan tentang manifesto politik. Dan di sini juga ada beberapa koleksi patung dari pemuda-pemuda zaman sekarang, ya. Berikut adalah gambaran dari pemuda Indonesia. Di sini pemuda Indonesia berdiri tanggal 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama Jong Indonesia. Di sini juga ada PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Rex Hoge School dan Teknik Hoge School. Di sini juga ada undangan yang ditulis oleh pengeros. Baik, di lokasi ini adalah lokasi tempat terjadinya Kongres Pemuda 2. Di sini juga ada beberapa anggota dari Kongres Pemuda 2, ada Rojiman Sued, ada Muhammad Yamin, ada Suegondo Jojo Pespito, ada Joko Marsyid, ada Amir Saifuddin, ada Karswekana, dan juga ada pemain biola yaitu W.R. Supratman. Nah, oke, kita akhirnya sampai di penghujung dari
bangunan ini. Setelah tadi kita tahu sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi oleh Kebangkitan Nasional, terus ada pemuda-pemuda dari berbagai daerah yang menyatukan suaranya untuk kemerdekaan Indonesia, itu sampailah kita di sini di putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Sebenarnya Belanda itu udah memberikan nama untuk Indonesia yang disebut dengan Netherlands Indie, tapi pemuda Indonesia menolak dengan mentah karena jika kita menggunakan nama itu berarti sama aja kita masih bergantung kepada Belanda. Selanjutnya di putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia kita tahu nih dari semua kongres yang udah dilakuin oleh pemuda-pemudi Indonesia menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu adalah tanah Indonesia. Dan yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari 3 poin ini udah jelas ya, para pemuda dari Sabang sampai Merauke udah tidak bersifat kedaerahan ataupun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan caranya masing-masing, tapi mereka memilih untuk bersatu agar kemerdekaan Indonesia itu bisa lebih mudah ditaklukkan oleh mereka. Nah, di sini bisa kita lihat setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan, bukan pemuda-pemudi doang. Dari golongan tua hingga golongan muda ini dicamkan untuk semua masyarakat pribumi dan berdasarkan kepada persatuan kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Jadi semua ini tuh udah berlandaskan dengan 5 hal ini. Kita memerhatikan 5 aspek ini dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan bisa kita ketahui ya, kalau misalkan Sumpah Pemuda itu adalah salah satu terbentuknya persatuan di Indonesia agar kemerdekaan Indonesia itu bisa tercapai. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, tidak tahu tuh akan seperti apa jadinya. Kita tahu masa depan bangsa itu ada di tangan pemuda. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai pemuda harus berjiwa nasionalisme dan memikirkan bagaimana masa depan bangsa yang ada di tangan kita ini. Jadi di sini ada naskah dari lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh W.R. Supratman. Lalu di sini ada biola dari W.R. Supratman yang sering dia iringkan untuk mengiringkan sebuah lagu Indonesia Raya. Ada piringan hitam yang bisa didengarkan oleh Tengku Jaki. Indonesia. Saya ingin mengasih kesan-kesannya dari muda. Yang pertama itu dari pesannya generasi muda harus bisa menjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua itu kesannya peristiwa Sumpah Pemuda menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian vlog dari kelompok kami tentang Sumpah Pemuda, Gedung Sumpah Pemuda. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Kepalkan tinggi-tinggi tanganmu. Hidup Sumpah Pemuda. Hidup! Dah.